Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Widihandini, praktiskan pengkajian vlog dari kelas 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari soal yang telah diberikan pada praktikum materi 1, yaitu korelasi dan regresi. Nah, berikut ini adalah data yang menunjukkan hasil pengukuran suhu dan DOD di Sungai Berantas. Tentukan bagaimana keeratan hubungan antara suhu dan DOD di Sungai Berantas, apakah hubungan tersebut bersifat signifikan. Tentukan model estimasi regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap DOD. Tentukan koefisien determinasi dan apakah pengaruh suhu terhadap DOD bersifat signifikan. Langsung saja untuk mengerjakan soal yang nomor 1 dan 2 pada model korelasi, kita harus mengubah data suhu dan DOD menjadi len terlebih dahulu. Lalu kita tarik ke bawah untuk autofill. Begitu pula dengan nilai DOD-nya harus dilenkan terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya kita dapat membentuk scatter plot untuk mengetahui trend line-nya itu nanti bernilai positif atau negatif. Kita blok dulu nilai dari len suhu dan len DOD-nya, kemudian kita pilih scatter plot. Selanjutnya dapat kita beri title terlebih dahulu. Yang terdapat pada sumbu X ini merupakan tren dari suhu, sedangkan pada sumbu Y ini merupakan tren dari DOD. Nah, untuk mengetahui trend line-nya, kita menggunakan fungsi dari trend line. Nah, trend linearnya ini berbentuk positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya suhu, maka DOD juga akan semakin meningkat. Selanjutnya kita perlu menentukan nilai RXY. Sebelumnya kita perlu mengetahui nilai XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kita tarik ke bawah untuk autofill dan dijumlahkan. Itu pula dengan X kuadrat. Kita tarik ke bawah untuk autofill dan kita jumlahkan totalnya. Sama halnya dengan Y kuadrat. Tarik ke bawah untuk autofill dan dijumlahkan.
Nah, selanjutnya nilai RxY ini dapat kita peroleh menggunakan rumus N yaitu 10 dikali dengan sigma XY sebesar 73,48 dikurang dengan sigma X 33,80 dikali dengan sigma Y sebesar 21,73 dibagi dengan akar dari N 10 dikali dengan sigma X kuadrat sebesar 114,23 dikurang dengan sigma X dikuadratkan yaitu 33,80 kuadrat dikali dengan N 10 dikali dengan sigma Y kuadrat sebesar 47,56 dikurang dengan sigma Y dikuadratkan yaitu 2,73 kuadrat. Maka diperoleh nilai RxY-nya itu sebesar 0,72. Selanjutnya kita masuk pada uji hipotesis korelasi. Pertama-tama kita harus menentukan pernyataan hipotesisnya, di mana H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, sedangkan pada H1-nya ada hubungan antara suhu dan BOD. Untuk ukuran sampel yaitu sebesar 10 dan tingkat kesalahannya 0,05. Distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling T. Nah, untuk titik kritisnya BB diperoleh dari N dikurang 2, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk T tabel sama dengan kurang lebih T alpha per 2 titik koma dB sama dengan kurang lebih T 0,025 titik koma 8. Nah, untuk menentukan T tabel ini kita perlu membuka tabel T. Pertemuan antara 0,025 dengan 8 itu adalah 2,306. Sehingga T tabelnya bernilai kurang, minus, dan plus 2,306. Selanjutnya untuk menentukan daerah penerimaan atau penolakan H0, nanti jika hasil T hitungnya lebih besar dari 2,306 atau kurang dari min 2,306, maka ia akan berada pada daerah penolakan H0. Sedangkan jika nilai T hitungnya nanti bernilai antara min 2,306 sampai dengan 2,306, maka ia akan berada pada daerah penerimaan H0. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui nilai dari T hitung menggunakan statistik uji. Adapun rumus dari T hitung yaitu RxY sebesar 0,72 dikali dengan akar N yaitu 10 dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 dikurang Rx kuadrat yaitu 0,72. Nah, didapatkan T hitungnya sebesar 2,93. Nah, 293 ini kan lebih besar dari 2,306 yang merupakan T tabel. Nah, maka si hasilnya ini, T hitungnya ini berada pada daerah penolakan H0. Untuk kesimpulannya, maka ditarik kesimpulan bahwa adanya hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 3, 4, dan 5, yaitu pada bagian regresi. Nah, untuk pengerjaannya pertama-tama kita sama seperti soal korelasi tadi, kita perlu mengubah data suhu dan BOD menjadi lem terlebih dahulu, lalu kita buat scatter plotnya untuk menentukan tren linearnya. Nah, ternyata tren linearnya ini bernilai positif sehingga dapat diketahui bahwa semakin meningkatnya suhu, maka nilai BOD juga akan semakin meningkat. Nah, pada bagian regresi ini kita perlu menentukan model estimasi. Model estimasi ini dapat kita ketahui jika kita telah mengetahui nilai B dan A. Nilai B dan A dapat diperoleh jika kita telah memiliki data X, Y, dan X kuadrat. Untuk itu kita perlu mencari nilai X, Y tersebut. Lalu kita tarik untuk autofill dan dijumlah. Begitu pula untuk X kuadrat.
Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai D, dapat digunakan rumus N sebesar 10 dikali dengan sigma X Y sebesar 7,48 dikurang dengan sigma X sebesar 33,80 dikali dengan sigma Y sebesar 21,73 dibagi dengan N sebesar 10 dikali dengan sigma X kuadrat sebesar 1,23 dikurang dengan sigma X dikuadratkan sebesar 33,80 kuadrat. Nah, maka diperoleh nilai D-nya ini sebesar 6,27. Selanjutnya untuk mencari nilai A, kita dapat menggunakan rumus di sigma Y sebesar 21,73 per N yaitu 10 dikurang dengan D sebesar 6,27 dikali dengan sigma X sebesar 3,80 per N yaitu 10. Nah, diperoleh nilai A-nya itu sebesar min 19,02. Nah, setelah mendapatkan nilai A dan B, kita dapat menentukan model estimasinya, yaitu min 19,02 ditambah N ditambah 6,27 yang akan dikalikan dengan XP nantinya. Selanjutnya kita masuk pada bagian determinasi, di mana kita perlu mengisi tabel-tabel ini menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, X dan Y. Nah, pada determinasi ini kita juga memerlukan nilai dari Y rata-rata atau Y bar dengan cara total atau sigma Y dibagi dengan ukuran sampel besar 10. Jadi Y barnya atau Y rata-ratanya sebesar 2,17. Selanjutnya kita masuk pada pengisian tabel-tabel berikut ini. Lalu kita tarik ke bawah untuk autofill dan kita jumlahkan. Untuk tabel yang ini, kita perlu mengurangkan tabel yang sudah kita peroleh ini sebelumnya nilai ini dengan Y bar atau Y rata-rata. Jadi lalu kita tarik ke bawah untuk autofill, lalu kita jumlahkan. Nah, tabel ini itu dapat diperoleh dari kuadrat dari tabel sebelumnya. Kita tarik ke bawah untuk autofill dan kita jumlahkan. Untuk tabel yang ini caranya yaitu dengan mengurangkan Y, tabel Y ini, kolom Y dengan Y bar rata-rata ini. Kita tarik garis ke bawah.
untuk autofill-nya, kemudian kita jumlahkan lagi. Nah, untuk tabel ini hasilnya dapat kita peroleh dengan mengkuadratkan tabel ini. Kita coba untuk autofill-nya lagi, kemudian kita totalkan jumlahnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai R2 itu kita dapat dengan cara membagi total nilai ini dengan total nilai ini. 0,17 dibagi 0,32 sehingga dihasilkan 0,52. Nah, dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tingkat kadar BOD yang dapat dijelaskan tingkat suhu sebesar 52%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel di luar variabel-variabel lain di luar model. Selanjutnya kita masuk pada bagian uji hipotesis regresi. Nah, pada uji hipotesis regresi ini menggunakan dua jenis uji. Yang pertama yaitu ada uji F dan nanti akan ada uji T. Pertama-tama uji F. Langkah yang kita lakukan yaitu menentukan pernyataan hipotesis di mana H0 suhu tidak mempengaruhi kadar BOD dan H1 suhu mempengaruhi kadar BOD. Untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya masih sama yaitu 10 dan 0,05. Distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling F. Titik kritis yaitu rumusnya P sama dengan 1. Nah, DB1 nya ini sama dengan P yaitu 1. Nah, untuk mencari DB2 rumusnya N dikurang P dikurang 1 yaitu 10 kurang 1 kurang 1 sama dengan 8. Nah, F tabel sama dengan F alpha DB1, DB2. Jadi F alpha dengan tingkat kesalahan 0,05 1,8. Kita lihat nilainya di tabel F. 1 pertemuan antara DB1 bernilai 1, DB2-nya bernilai 8 itu 5,32. Jadi F tabelnya bernilai 5,32. Selanjutnya untuk menentukan daerah penerimaan atau penolakan H0, nanti jika F hitung bernilai lebih dari 5,32 maka ia akan berada pada daerah penolakan H0. Sebaliknya jika ia F hitungnya ini bernilai kurang dari 5,32 maka ia akan berada pada daerah penerimaan H0. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan statistik uji untuk mengisi tabel ANOVA berikut. Derajat bebas atau DB regresi itu kita peroleh sama dengan DB regresi sama dengan ini, DB1 bernilai 1 dan DB error atau galatnya itu sama dengan DB2 yaitu bernilai 8 dan jika di total DB totalnya itu 9. Nah, untuk menentukan JK atau jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat error galat itu dapat dilihat pada rumus sebelumnya pada tabel yang sudah kita isi tadi. Nah, JK regresi diperoleh 0,17, JK galat JK total maksud saya. JK total itu diperoleh dari rumus sebelumnya juga pada tabel yang sudah kita isi itu sebesar 0,32. Selanjutnya JK galat
diperoleh dari pengurangan JK total dikurangi dengan JK regresi sebesar 0,15. Kemudian untuk mendapatkan nilai kuadrat tengah atau KT regresi ini dilakukan dengan membagi JK regresi dengan DB regresi. Begitu pula dengan KT galat. Membagi JK galat bagi DB galat. Jadi KT ini diperoleh dengan cara membagi JK dengan DB. KT regresi didapat dari JK regresi dibagi dengan DB regresi. KT galat diperoleh dari JK galat dibagi dengan DB galat. Gitu. Nah, untuk F hitungnya itu diperoleh dari KT regresi dibagi dengan KT error galat. Nah, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,07 yang artinya lebih besar dari 5,32 yang merupakan F tabel. Nah, sehingga keputusannya itu tolak H0. Untuk kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kandungan BOD. Nah, selanjutnya untuk uji T-nya, kita melakukan langkah-langkah yang sama, yaitu pertama pernyataan hipotesis di mana H0 suhu tidak mempengaruhi kadar BOD, H1-nya suhu mempengaruhi kadar BOD. Ukuran sampel dan tingkat kesalahannya masing-masing yaitu 10 dan 0,05. Distribusi sampling yang digunakan yaitu distribusi sampling T. Titik kritis yaitu P sama dengan 1, DB sama dengan N dikurang T kurang 1 sama dengan 8. Nah, T tabel sama dengan kurang plus minus T alfa per 2, DB sama dengan plus minus T 0,025,8. Kita lihat pada tabel T, pertemuan antara 0,025 dengan 8 itu adalah 2,306, sehingga T tabelnya bernilai plus minus 2,306. Untuk daerah penerimaan atau penolakan H0-nya, nanti jika F hitungnya lebih besar dari 2,306 atau kurang dari min 2,306, maka dia akan berada pada daerah penolakan H0. Sedangkan jika F hitungnya bernilai antara min 2,306 sampai dengan 2,306, maka ia akan berada pada daerah penerimaan H0. Untuk itu maka kita perlu mengetahui nilai T hitungnya terlebih dahulu ya. T hitungnya terlebih dahulu menggunakan statistik uji. Yang pertama-tama kita perlu menentukan nilai SXX-nya dengan cara sigma X kuadrat sebesar 114,23 dikurang dengan sigma X dikuadratkan sebesar 1142,237 dibagi dengan N sebesar 10, maka diperoleh SXX-nya bernilai 0,063. Selanjutnya kita perlu menentukan SEB. SEB itu rumusnya akar dari KTG sebesar 0,02 dibagi dengan SXX sebesar 0,0063. Maka diperoleh nilai SEB-nya sebesar 1,78. Nah, untuk menentukan T hitung, rumusnya itu B dibagi SEB, yaitu sebesar 6,27 dibagi 1,78, maka diperoleh T hitungnya sebesar 3,51. Nah, berhubung T hitungnya ini 3,51 lebih besar dari 2,306 yang merupakan T hitung, maka dia berada pada daerah penolakan H0. Maka dapat ditarik kesimpulan sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kandungan BOD. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.